Ta'aruf itu saling mengenal, tafahum itu saling memahami, tasamuh itu saling bertoleransi, ta'awun itu bekerja sama. Nah, sekarang kita belajar tentang rutenya kebersamaan. Ini menarik ya, kebersamaan ada rutenya. Ini sebenarnya cara menjalin kebersamaan yang ideal dengan sesama kita. Saya ambil dari tradisi ilmu akhlak saja ya, biar lebih mudah. Jadi menjalin kebersamaan itu diawali dari ta'aruf. Kalau sudah ta'aruf, jangan berhenti di situ, lanjutkan dengan tafahum. Kalau sudah tafahum, harusnya kita tasamuh. Bisa juga kita sempurnakan dengan ta'awun. Ta'aruf itu saling mengenal, tafahum itu saling memahami, tasamuh itu saling bertoleransi, ta'awun itu bekerja sama. Ini agak level. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Keterbukaan hati untuk bekerja sama. Level awalnya ta'aruf. Makanya di situ ada istilahnya kalau dalam bahasa Arab ada ulfah dan suhbah. Ini istilah dari Imam Ghazali. Ulfah itu lembutnya hati untuk mau berkolaborasi dekat dengan yang lain. Itu namanya ulfah. Ada suhbah. Suhbah itu kedekatan. Kita itu kan mau berteman, mau bersahabat itu kan karena ada rasa kedekatan. Kalau sudah ada ulfah dan suhbah, biasanya di situ terbuka jalan untuk ta'aruf. Jadi kalau kalian tanya, Pak saya itu ngincer orang, tak ajak ta'aruf kok ndak mau-mau ya. Itu pasti karena dua unsur ini ndak ada. Ndak ada ulfah, ndak ada suhbah, khususnya di dia. Jadi hatinya belum lentur, belum terbuka untuk menerimamu dan belum ada suhbah, dia tidak merasa perlu kedekatan denganmu. Makanya kamu ta'aruf ditolak terus. Bangunlah situasi di mana hatinya terbuka dan merasa ingin dekat denganmu. Nah itu ta'aruf sudah. Kalau ta'aruf sukses, jangan berhenti di situ. Karena kalau hanya berhenti di situ mudah bubarnya. Kalian harus lanjut ke tafahum. Tafahum itu mutual understanding. Kalau kemarin di filsafat cinta ini aspek knowledge-nya. Belajarlah tentang dia. Ya sebenarnya bukan kamu saja yang belajar tentang dia. Dia pun harus belajar tentang kamu. Saling belajar itu namanya mutual understanding. Kamu bagaimana, senenganmu apa, kalau pagi bangun jam berapa, kalau malam tidur jam berapa, itu kan enak. Oh saya kalau tidur jam 9, ya sudah nanti saya WA paling malam jam 9 kurang 1 menit misalnya. Loh itu kan kamu sudah paham lah. Kalau kamu tidurnya jam 9, kamu WA jam 12, ndak dibales. Terus besok marah-marah, aku WA berapa kali ndak dibales. Loh aku tidurnya jam 9. Kenapa bisa salah paham begitu? Ndak ada mutual understanding. Saling memahami. Itu namanya tafahum. Kalau tidak ada proses tafahum itu biasanya meskipun ta'aruf sukses, bubarnya cepat. Karena tidak saling memahami. Kalau tidak saling memahami kan tidak saling memaklumi. Nah, kalau sudah tafahum baru tasamuh. Tasamuh itu saling ridho, saling menerima. Ya, sebenarnya puncaknya tasamuh itu saling menghargai. Kalau dalam hidup sosial, tasamuh itu kadang pakai istilah koeksisten. Menerima kehadiranmu dalam hidupku. Seperti apapun kondisimu. Kadang pakai istilah toleran. Toleran itu
engkau boleh hadir dalam hidupku apa adanya sesuai di kenyataan dirimu. Nah, itu tasamuh namanya. Tentu saja untuk bisa tasamuh harus diawali tafahum. Tasamuh yang tanpa tafahum tetap rentan konflik, tidak saling paham. Kalau sudah diawali tafahum kan enak. Mungkin misalnya sampean yang muslim punya tetangga Kristen misalnya yang hari Minggu ke gereja. Kalian tahu, oh iya beliau kalau Minggu ke gereja. Jadi kalau ada undangan kerja bakti kok Minggu pagi, saya maklum dia tidak datang. Karena saya sudah tahu kalau Minggu pagi ke gereja. Yuk kita rapat yuk gimana kerja baktinya biar tidak Minggu pagi. Ya sudahlah, gimana kalau diganti Jumat siang? Oh jangan kalau Jumat siang. Ya. Loh ya kan kalau nggak ngerti kan nanti kamu nabrak-nabrak. Tapi kalau ngerti kan, oh ya kalau Jumat siang Jumatan yang muslim. Ini bisa seperti ini ketika sudah tafahum. Wah jangan ngomong kayak gini lah, nanti sensitif, dia tersinggung nanti sahabat kita ini. Yang sana juga begitu. Iya kamu juga jangan pakai istilah-istilah inilah, nanti dia tersinggung. Nah ini bisa begitu. Jadi tasamuhnya bisa ideal ketika ada tafahum. Saling memahami, saling mengerti. Ya kalau tidak saling mengerti, ya mungkin rentan konflik. Ya benar hidup bersama. Kalau pas tidak senggolan sih tidak apa-apa. Tapi begitu bersentuhan senggolan yang sensitif bisa masalah. Jadi hidup bersama itu ya pastinya memang harus toleran. Namanya tasamuh. Tapi sebelum tasamuh ya harusnya sudah ada tafahum. Syukur-syukur diawali dari ulfah dan suhbah. Ulfah dan suhbah ini penting. Lembutnya hati, kesediaan untuk bersama itu penting. Kalau hatinya masih keras ya sulit. Nah, paling ideal kalau bisa ya sampai puncak namanya ta'awun. Tidak sekedar mentoleransi kebersamaan, tidak sekedar menerima hadirmu, tapi kita bisa bekerja sama secara produktif untuk hal-hal yang baik, kepentingan kita bersama. Itu namanya ta'awun. Tidak sekedar koeksisten, tapi juga proeksisten. Nah, ini pentingnya hidup bersama dengan rute yang diawali dari ta'aruf, kemudian tafahum, tasamuh, dan ta'awun. Yes, teman-teman boleh evaluasi kebersamaan dengan siapa saja. Sudah ada di level mana? Ada orang yang tidak kuat sampai level tasamuh karena tafahumnya juga males. Diajak saling memahami tidak mau. Bahkan ta'aruf saja juga males-malesan. Tidak ada ulfah dan suhbah. Nah, kalau hidup bersama seperti itu, ya berat kita nanti. Hadirnya yang lain akan kita rasakan jadi beban. Itu mungkin yang membuat kita kemudian, saya lebih enak menyendiri saja Pak, saya tak uzlah saja Pak. Kenapa? Kalian tidak terbuka. Ta'aruf tidak bisa, tasamuh apalagi, ta'awun apalagi. Dan seperti saya bilang tadi, ya bisa dibiasakan, bisa dilatih, belajar. Karena ternyata kita itu manusia yang serba terbatas, banyak kelemahan, tidak sempurna. Perlu yang lain. Berarti kemampuan ini penting kita kembangkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai beberapa filosofinya tentang kebersamaan. Kita belajar dulu yang pertama tentang cara mengelola kebersamaan. Ada satu quote bagus yang bunyinya, a great relationship is about two things. First, appreciating the similarities, and second, respecting the differences. Hubungan yang luar biasa itu cirinya dua. Yang pertama, mengapresiasi kesamaan, dan yang kedua,
menghormati atau menghargai perbedaan. Makanya judulnya mengelola kebersamaan. Kalau ingin kebersamaan kita langgeng, produktif, ciri ini harus ada. Kalau ada yang sama, kita apresiasi. Wah, kamu sama ya dengan saya. Kalau situasinya begini, kamu begitu, saya juga begitu. Kalau mengalami hal itu diapresiasi. Ada banyak sama ternyata di antara kita. Dan kalau ketemu yang berbeda dihargai. Oh, kalau kamu begitu toh ya sudah. Karena kalau saya sih begini. Silahkan kamu jalan yang kamu yakini, saya dengan yang saya yakini. Ini namanya menghargai perbedaan. Ini hubungan di antara orang-orang yang saling dekat, saling mencintai, saling menghargai. Kadang-kadang kita itu kalau sudah tidak suka orang, meskipun ada yang sama, yuk kita ngotot, kita anggap itu beda-beda. Kalau dia kan cuma ini, kalau saya sama-sama ranking 1 karena kamu benci. Dia ranking 1-nya kebetulan saja. Kalau saya ya memang kualitas saya unggul. Jadi tidak mengapresiasi persamaan. Dia itu kan temporer, itu kadang baik, kadang tidak. Kalau saya ini baiknya permanen sudah. Nah, itu similarities. Tidak menghargai, tidak mengapresiasi yang sama-sama. Bahkan itu tadi, kalau ada perbedaan, apalagi yang sama saja dia tidak mengapresiasi, apalagi yang berbeda. Mesti dia menganggap aku lebih tinggi, dia lebih jelek. Dan hubungan seperti inilah mungkin yang kemarin dibunyikan oleh Sartre sebagai orang lain adalah neraka. Kalau gayamu seperti itu, ya pantes kamu jadi nerakanya orang lain. Tidak ada seneng-senengnya kalau dekat sama kamu. Jadi kalau kamu sukses, dia bilang, alah kebetulan saja. Kalau kamu gagal, dia bilang, apa kataku? Ya wis lah. Tidak enak kamu dekat orang seperti ini. Maka buktikan bahwa Sartre salah. Kamu bukan neraka bagi orang lain, tapi kamu adalah kegembiraan, kebahagiaan bagi orang lain. Jadi cara mengelola begitu. Nah, ini ada lagi satu tips dari Cornel Barat ini. Filosof, penulis dari Amerika. Kata beliau, kita harus menyadari bahwa tidak mungkin ada hubungan kecuali ada komitmen, kecuali ada kesetiaan, kecuali ada cinta, kecuali ada kesabaran, kecuali ada ketekunan. Ini syaratnya. Maka kalian latihanlah di sini. Yang pertama komitmen. Komitmen itu meskipun berat, ayo dijalani saja. Komitmen itu nanti gandeng dengan istiqomah. Yang kedua setia. Jadi setia itu kita mengistiqomahi apa yang sudah kita komitmeni sebelumnya. Tidak belok-belok meskipun ada yang lebih menarik, ada yang lebih menantang, mungkin menurutmu lebih mengasihkan, enggak. Saya sudah berkomitmen dengan ini sebelumnya. Kemudian cinta, sabar, dan tekun. Ini uraiannya satu-satu panjang, tapi insya Allah teman-teman bisa menangkap. Hubungan yang tanpa komitmen dan kesetiaan berat. Karena hidup ini dinamis dan banyak godaannya. Apalagi kalau dasarnya hanya senang saja, apalagi kalau dasarnya hanya senang-senang saja. Jadi kadang-kadang kan kita inginnya hubungan itu enak, terus menyenangkan terus. Begitu ada tantangan, ada kesulitan, gentar kita nyari yang lain yang menurutmu ada kesenangannya. Wah, dulu sama kamu asik, sekarang kamu udah asik, ya sudahlah. Nah, itu berarti kamu nyari enaknya saja. Apalagi yang nyari senang-senangnya saja, kalau itu lebih parah lagi. Di situ diperlukan komitmen, kesetiaan. Apalagi kalau hubungan tidak ada cinta, tidak ada kesabaran, tidak ada ketekunan, wallahu a'lam bishawab. Selesai mesti. Baik, rumus pertama. Jadi kalau kita rinci sejak awal tadi biar hubungan langgeng. Yang pertama, mengapresiasi persamaan
Yang kedua, menghormati perbedaan. Yang ketiga, komitmen dan kesetiaan. Yang keempat, menghidupkan cinta, kesabaran, dan ketekunan. Ini nanti jadi 5 syarat pertama kebersamaan bisa langgeng. Syarat kedua, ada quote seperti ini. Hubungan yang membahagiakan adalah tentang 3 hal. Yang bagian kedua ini, kalau ada masalah dalam hubungan, kuncinya ini. Yang pertama apa? Kenangan akan kebersamaan. Yang kedua, memaafkan kesalahan. Dan yang ketiga, janji untuk tidak pernah menyerah satu sama lain. Ada masalah apapun, yang pertama, ayo diingat-ingat kebersamaan kita selama ini. Jangan terpaku pada pahitnya sekarang saja. Kita sudah berapa tahun bareng-bareng ini, bersama ini. Jangan hanya karena hujan hari ini, panas yang kemarin-kemarin kita lupakan, terang yang kemarin-kemarin kita lupakan. Kan banyak sekarang pasangan-pasangan yang hanya fokus pada sulitnya hari ini, problem hari ini. Lupa sudah sangat banyak kenangan yang kemarin-kemarin. Biasanya orang yang melupakan kenangan-kenangan yang lama itu dia punya harapan membuat kenangan yang baru tapi dengan yang lain. Biasanya ngono tapi yo ndak ngerti. Jadi syarat pertama itu. Jadi kalau kalian mungkin punya sebenarnya hubungan apa saja sih, ndak cuma hubungan yang sama yangmu, hubungan apa saja ya sama. Kamu kan nyebutnya yang. Ingat-ingatlah tentang momen-momen yang indah kemarin. Wah, yang kemarin tidak ada indahnya Pak, berat semua. Loh, momen yang berat, momen yang susah itu hari ini sebenarnya terus jadi, ketika jadi kenangan itu kan indah. Coba tanya ayah ibumu, bapak ibumu, ketika mengenang mereka berjuang pertama membesarkanmu itu kan berat. Tapi begitu sekarang diceritakan kan jadi indah. Mau kamu ndak ngerti dulu bapak begini sampean dulu ibu begini. Ayo dikenang. Kenangan-kenangan kebersamaan itu bentuknya apapun itu indah. Bisa membuat kita semakin dekat. Yang kedua, kalau ini lebih ampuh lagi, maafkanlah kesalahan. Jangan jadi orang yang anti memaafkan. Argumennya banyak, silakan mungkin di refer, dulu kita pernah membahas filsafat pemaafan. Paling tidak kita harus sadar kita ini sama-sama manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahan. Kalau kita anti memaafkan, bagaimana nanti pada satu ketika kalau kita yang perlu untuk dimaafkan? Kalau orang isinya hanya balas-membalas, hidup ini mesti sangat berat kita jalani. Maka ayo latihan memaafkan. Dan yang ketiga, kalau ikut quotes ini, ayo berkomitmen, ayo berjanji. Seberat apapun, sesulit apapun masalah, untuk tidak menyerah. Pasti ada jalan keluar. Untuk kebersamaan kita ini biar tetap lanjut. Apalagi kalau sudah diawali dengan memaafkan, diawali dengan kenangan atas memori-memori kebersamaan sebelumnya. Jadi jangan menyerah. Mungkin kalian punya teman yang punya kasus apa sehingga seolah-olah sekarang putus. Ayo jangan menyerah, jangan putuslah. Ada 1001 alasan untuk kita melanjutkan kebersamaan. Jangan cengeng. Baik, terus ada lagi nasihat. Ini perlu kebijaksanaan, nasihat yang kedua ini. Untuk mengetahui kapan harus pergi dan kapan harus mendekat. Itulah kunci kebersamaan yang langgeng. Jadi ketika kita bersama seseorang atau mungkin banyak orang, kita juga harus tahu diri. Kapan maju, kapan mundur, kapan mendekat, kapan menjauh, kapan menemani, kapan membiarkan dia sendiri. Ini tips dan triknya.
untuk melanggengkan kebersamaan. Tidak mentang-mentang, wah saya kan teman dia Pak, saya kan pasangannya dia, berarti saya harus ada di sisinya terus. Tidak harus begitu. Jadi kalian juga harus ngerti kapan mundur. Dia ketoknya kok deket aku terus, lama-lama dia sebel ya. Ya kamu harus peka itu. Pamitlah pulang. Iya. Kok diajak ngomong kok tidak menanggapi, tiba-tiba menguap, tiba-tiba apa, ya kamu pekalah. Jadi kok tiap kali bertamu kok gelagatnya tidak menyenangkan, mungkin dia tidak senang. Saya sering bertamu, ya jarang-jarang lah. Tunggu sampai dia kangen. Kok tidak kangen-kangen Pak, lama ya. Iya. Ya berarti kamu tidak ditunggu. Jangan-jangan dia lebih senang kalau kamu jauh. Oke, itu kamu harus, ya bahasa sederhananya, tahu diri. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu diri. Wah dia sahabat saya Pak, CS saya Pak, terus kamu di kos-kosannya tidak pulang-pulang. Ayo ya, ini yang melanggengkan persahabatan. Jangan sampai kalau kamu ada temanmu datang terus temanmu bilang, wah ini bahaya datang ini, masalah datang ini, itu alamat sudah. Karena sebelumnya kamu tidak peka, jadinya tidak langgeng. Nah, ada lagi Alexandra Penny, ini jurnalis, penulis dari Amerika juga. Ujian terakhir dari sebuah kebersamaan adalah saat kamu tidak setuju namun tetap bertahan berpegangan tangan. Ya hidup ini memang apalagi bareng orang lain tidak jaminan pikirannya dia selalu sama dengan kita. Keinginannya dia selalu sama dengan kita. Tapi apapun yang terjadi tetap siap untuk bersama. Ya seperti tadi, tidak menyerah, tidak putus asa dalam kebersamaan. Jadi untuk melanggengkan kebersamaan tadi ya, ketika ada masalah, ada beberapa rumus. Ayo kita mengenang memori-memori kebersamaan selama ini. Jangan segan-segan untuk memaafkan kesalahan dan berjanjilah untuk tidak menyerah. Tetap berpegangan tangan apapun yang terjadi serta pekalah terhadap situasi temanmu, sahabatmu, pasanganmu. Biar kamu bisa mengambil keputusan yang pas. Kita lanjutkan. Kita sudah belajar 2 rumus. Nah, di banyak teori disebutkan dasarnya kebersamaan itu respect. Tidak mungkin kalian langgeng bersama kalau tanpa respect, tanpa menghargai. Yo jangan hanya menuntut dihargai, kita juga harus bisa menghargai pasangan kita. Siapa saja itu. Ada banyak ilustrasi yang saya ambil di situ, contoh cara menghargai beberapa ya. Yang paling banyak disebut menghargai itu antara lain kita mampu mendengarkan. Kalau teman-teman belajar soft skill itu nanti banyak ditekankan pada listening skill, mendengarkan dengan tanpa berpaling. Maksudnya kita tahan mendengarkan dibandingkan kita ngomong. Kita itu kan biasanya sering tidak tahan. Kalau ada teman kita, pasangan kita ngomong, pinginnya kita sendiri yang nyerocos. Temanmu mau curhat, baru ngomong 1 kalimat, kamu nasihatnya sudah 1 bab. Kita tidak tahan mendengarkan. Padahal mungkin temanmu lebih ingin didengarkan saja. Dia ingin berbagi perasaan, bukan mendengarkan petuah wasiatmu. Wong dia ingin berbagi, malah kebalik kamu yang memberi nasihat banyak. Ayo latihan banyak mendengarkan, ini lebih respect. Apalagi semoga tidak ada di sini yang kalau ada teman yang ngomong sukanya motong. Sudah, aku ngerti maksudmu. Enggak, dengarkan sampai tuntas, meskipun kamu sudah tahu. Dia sedang ingin meluahkan, sedang ingin berbagi apa yang dia rasakan. Itu penghargaan namanya. Biarkan dia ngomong sampai tuntas. Bila perlu sebelum kalian komentar, kalian minta izin dulu. Aku boleh komentar enggak? Kamu perlu masukan enggak?
Aku ada sih nasihat buat kamu, tapi kalau kamu merasa sudah lega ya enggak apa-apa, mungkin enggak perlu nasihat saya. Karena kadang-kadang kita itu memberi nasihat, tapi kadang-kadang bikin masalah baru. Menyusahkan yang kita beri nasihat. Nah, dia datang dengan longgar, begitu pulang tambah mikir dia. Kadang-kadang kita begitu. Nah, ayo latihan jadi pendengar yang baik. Yang kedua, di antara penghargaan kita terhadap orang yang bersama kita, akui perannya, kontribusinya. Ya paling tidak kalau dia ada jasanya untuk kita, sekecil apapun, terima kasihlah. Kita itu sering mengecil-ngecilkan perannya orang lain. Itu yang membuat hubungan tidak langgeng. Kamu cari, pasti ada kok kontribusi temanmu, sahabatmu, pasanganmu terhadap dirimu. Terima kasih ya, sudah ini, sudah itu. Bahkan boleh, terima kasih ya kamu masih sehat, masih bisa menemaniku. Terima kasih ya kamu gembira, dan lain sebagainya. Terima kasihlah. Mengakui kontribusinya. Ini menghargai. Orang yang dihargai itu kan terus senang. Kebersamaannya bisa langgeng. Yang ketiga, jujurlah dan terbukalah. Yo, memang yang paling menyakitkan kalau kita punya sahabat, punya teman, itu kalau dia bohong. Entah untuk tujuan apa, untuk kepentingan apa, itu kan dibohongi menyakitkan. Membohongi teman, tidak jujur pada teman, tidak terbuka pada orang yang bersama kita, itu menunjukkan kita tidak menghargai mereka. Dan ini membuat hubungan tidak langgeng. Mbok sama temennya sendiri kan harusnya bisa lebih terbuka. Tidak pakai rahasia-rahasiaan, tidak pakai terlalu banyak basa-basi. Harusnya begitu. Kalau sama orang lain yang tidak terlalu akrab mungkin lah. Tapi kalau sama teman sendiri yang tiap hari bersama kita, ya kalau saya tetap mending jujur dan terbuka. Seandainya jelek, buruk sekalipun, insya Allah mereka bisa memaklumi. Wong teman. Kecuali orang lain. Jadi jujurlah, itu syarat sudah. Karena akan lebih fatal kalau kita tidak jujur dan terus kebongkar. Itu lebih menghancurkan kebersamaan. Kemudian selain jujur dan terbuka, siaplah untuk berkompromi. Kadang-kadang keinginan kita dan keinginan dia beda. Berkompromi itu ya sudahlah, wong keinginan saya baik, keinginan dia juga baik kok, ya sudah ikut dia saja, tidak apa-apa. Itu namanya berkompromi. Saya pinginnya ngaji filsafat bareng, kok dia mintanya nonton sepak bola bareng. Lu dua-duanya kan bagus, yang pertama belajar, yang kedua nasionalisme. Loh, sama-sama bagus. Nah, bolehlah berkompromi. Ya sudahlah, nanti ngaji ada rekamannya kok hari Minggu. Nah, kalau sepak bola kan ya ada rekamannya, tapi kan pahit kalau hanya nonton highlight-nya atau rekamannya semua sudah tahu. Ya, sepak bola sajalah, lebih seru misalnya. Nah, ini namanya berkompromi, enggak apa-apa, sama-sama baik kok. Nah, ini teman namanya. Tidak kaku, sebenarnya keinginannya sama-sama baik terus gegeran gara-gara itu. Jadi dua keinginan yang baik tapi tidak bisa berkompromi. Itu bisa menghasilkan sesuatu yang buruk pada akhirnya. Terus permusuhan, terus tidak jadi sahabat lagi. Padahal dari dua hal yang sama-sama baik. Berarti apa? Salah satu harus mau kompromi. Ya mudahnya ngalah tidak apa-apa. Wong toh ya baik. Kecuali yang jelek. Misalnya yang satu ngajak ngaji, yang satu ngajak nyopet, itu ya jangan berkompromi, wis jelas itu. Ya kan, kalau baik sama buruk ya jangan kompromi. Tapi kalau untuk hal yang sama-sama baik, tidak apa-apa, kompromilah. Ini demi apa? Kebersamaan. Ini menunjukkan kita menghargai dia. Sebenarnya saya ingin ngaji sih, tapi kamu pinginnya nonton sepak bola tadi, tidak apa-apa, saya tak temani nonton sepak bola. Nanti hari Minggu kita dengarkan rekamannya ngaji misalnya. Ini namanya berkompromi. Terus penghargaan pada orang lain, selain tadi mengakui kontribusi, kita juga harus siap mengakui kalau kita salah. Minta maaf lah. Itu namanya menghargai dia.
Kadang-kadang kita itu egonya kuat. Sadar salah tapi kita kan gayanya, alah salah kayak gini aja kok dibesar-besarkan. Itu kalau kita yang salah. Kalau temennya yang salah, salah kok ndak minta maaf. Itu kita sering begitu. Dibalik sebenarnya. Kalau teman kita salah ya, kalau memang memungkinkan kita segera memaafkan. Kalau kita yang salah ndak usah mikir, minta maaf lah. Jadi ini biar kepribadian kita menyenangkan. Biar pasangan kita menganggap, oh dia menghargai aku. Meskipun salah cuma itu saja dia minta maaf. Padahal sudah aku lupakan loh. Nah, itu kan menggembirakan bagi temanmu. Oke, minta maaf ya tadi sandalmu saya pakai. Oh enggak apa-apa. Tadi uangmu saya pakai. Oh enggak apa-apa. Banyak loh. Oh kalau banyak ya hitung-hitungan. Baik, jadi minta maaf ya. Terus dukung keinginan baiknya. Di antara fungsi kehadiran kita itu kan pendukung. Ya pendukung untuk yang baik-baik. Kalau dia punya keinginan, punya cita-cita, dukung. Tidak hanya dengan kata-kata, kalau bisa ya dengan apa yang kita bisa, yang kita mampu. Kemudian hormati batasannya. Hormati batasannya. Itu setiap orang punya batasan sendiri. Hormati dia. Dalam banyak hal, mungkin makanan, mungkin apapun itu. Saya tidak suka kalau kamu begini-begini di tempat saya. Kamu hormati. Nah, saya tidak senang kalau makan itu sambil begini. Atau kalau menu makanannya begini-begini, saya tidak suka. Saya agak diet ini, dan lain sebagainya. Setiap orang biasanya punya batasannya sendiri, dan kamu hargai itu. Kalau apel di sini paling malam jam 10 ya. Loh, wong aturannya sampai jam 11 ya, tapi kamu pulang mau jam 10 wis. Itu batasan dia. Mungkin jam 10 ke atas dia ada yang lain mau apel. Jadi, ya tetap kamu hargai dia. Oh ya masih pacar. Oke, hormati. Setiap orang punya batasan, punya privasinya sendiri. Jadi jangan ditabrak. Misalnya, wah saya sekarang punya penyakit asam lambung ini, jadi tidak bisa makan makanan ini. Yo kamu hargai. Tidak kamu paksa-paksa, enak lo ini, enak terus kamu bosan. Tidak, kamu hargai. Baik. Terus seandainya tidak setuju, yo jangan diekspresikan dengan teriak-teriak, marah-marah, apalagi merendahkan. Dasar kamu tidak pinter, dasar kamu orang desa, dasar kamu tidak. Jadi ungkapkan tidak apa-apa. Justru memang kadang-kadang kita harus jujur. Kalau tidak setuju, saya tidak suka sih yang seperti itu, tapi yo saya hargai pilihanmu. Itu kan lebih nyaman untuk dia. Saran saya sih kamu jangan begitu, nanti menyakitkan orang lain. Sudahlah lain. Tanpa harus maki-maki, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus merendahkan. Kemudian berikan ruang untuk privasi dia. Ya seperti tadi ya pekalah. Setiap orang perlu privasinya sendiri-sendiri. Jangan mentang-mentang teman akrab kamu di kamar kosnya buka lemari, buka laci, buka wah. Dompetnya kamu buka. Wah. Iya, kadang-kadang kamu begitu kan. Wah, teman saya ternyata uangnya sampai tanggal sekian tinggal 75.000. Makanya kamu sampai detail kamu tahu dia tidak punya privasi sama sekali. Nanti kamu nongkrong di kamarnya, WA-nya kamu bukai semua. Wah, yes. Hargai privasinya dia. Itu penghargaanmu padanya. Terus tentu saja jangan bicara buruk tentang dirinya. Dan yang terakhir, di depan dia kita juga harus menghargai diri kita. Bentuk penghargaan kita padanya antara lain dengan kita menghargai diri kita. Misalnya kita pakai pakaian-pakaian yang sopan, itu kan menghargai diri kita juga menghargai dia. Ngomong yang santun itu menghargai diri kita, menghargai dia. Penghargaan-penghargaan seperti ini akan melanggengkan kebersamaan. Ayo latihan. Hidup itu jadi indah, nyaman dalam kebersamaan kalau rumus ini kita pakai. Tidak apa-apa lah, ini mumpung tahun depan ada rame-rame mesti
Pilihan presiden, pilihan apa, itu kan terus biasanya kenceng. Kita lupa norma-norma kebersamaan. Saling menghargai meskipun mungkin pilihannya beda-beda. Toh kita ini terkoneksi dalam satu kesatuan, kebersamaan tadi loh. Mungkin sesama anak bangsa, bahkan sesama manusia, sesama makhluk di semesta, sesama makhluknya Tuhan dan lain sebagainya. Kita dituntut saling menghargai.